BYD atau 3. Nah, mobil BYD yang satu ini, dia itu kalau bisa dibilang adalah salah satu mobil BYD yang selalu meluncur di negara-negara. Jadi kan ada 3 nih biasanya kan. Nah, dia pasti ada dari salah satunya itu. Tapi kita ngerti sih kenapa dia selalu diluncurkan di pertama kali nih. Makanya simak terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe di channel otomotifkompas.com. Ya oke, tadi kan aku sebutin kalau kenapa mobil ini jadi salah satu mobil yang diluncurkan BYD selalu di tiap-tiap negara nih. Nah, jadi pertama mungkin dari desainnya. Jadi kalau kalian lihat memang mobil ini terlihat seperti mobil bensin biasa ya, bukan kayak mobil listrik. Ya baru engah kalian kalau misalkan ngelihat kalau di sini udah nggak ada grill. Mungkin kalian baru engah kalau ini adalah mobil listrik. Nah, kalau di depannya ini dia nyebutnya dragon face, muka naga ya, bukan mulut naga. Jadi kalau kalian lihat ini lampunya memang sipit-sipit gitu, tipis. Nah, ini kayak bagian mulutnya. Terus untuk lampunya dia sudah LED, di RL-nya nih memanjang sampai ujung. Nih tengahnya juga ada lampu di RL-nya. Di bagian sampingnya itu kalau tadi dragon face, nih di sampingnya juga masih ada nih ornamen-ornamen yang kayak sisik-sisik naga gitu di bagian samping, warnanya hitam. Dan bannya ini ukurannya 235/50, ringnya 18. Sedangkan untuk bagian belakangnya ya bisa dibilang desainnya simple, tapi desain-desainnya masih senada dengan desain lampu bagian depannya ini. Dan dia horizontal memanjang dari ujung ke ujung. Sekarang kita cek bagasinya dulu nih. Dia udah power tailgate. Nah, ini kan udah luas ya bagasinya, segini aja udah luas, tapi masih bisa ditambah luas lagi dengan cara ngebuka sampai bawah gini. Tuh, dan kalau masih kurang segini nih, kalian masih bisa juga ngelipat kursi bagian tengahnya, tapi harus dibuka lewat bagian tengah, nggak bisa lewat belakang karena dia mesti narik ke depan gitu. Sebelum kita masuk, aku mau jelasin dulu 2 cara masuk ke mobil ini. Jadi pertama dengan keyless entry. Jadi di sini ada apa aja buat buka tutup tentunya, buat buka power back door, dan ini buat remote startnya. Dan satu lagi caranya itu pakai kartu NFC yang sama kayak yang di BYD Seal yang pernah kita coba kemarin. Cuman kita sayang nggak bawa kartunya, jadi kita pakai ini aja masuknya. Yuk. Kalau di luar aku bilang mobil ini ya mirip dengan mobil-mobil bensin ya, mobil-mobil desain-desain mobil-mobil konvensional. Dan di dalamnya ini bisa dibilang dia agak gak nyambung dengan bagian luarnya. Nih macem-macem banget di sini konsepnya. Jadi kalau di bagian tengah ini dia kayak alat-alat yang ada di gym. Nih kayak treadmill, di sini kayak barbel, model dashboardnya nih. Yang di bawah ini dia tuh katanya kayak muscle streamline, jadi kayak serat otot gitu nih. Terus joknya mirip apa kalau kalian lihat? Kalau menurut aku ini mirip kayak kursi gaming, walaupun dia semi bucket seat dan enak banget didudukin nih, kayak bener-bener dipeluk gitu. Dan warnanya campuran dari 3, ada hitam, merah, dan biru, dan ini perforated. Oke, jadi aku mau bahas sebelah kanan dulu, makanya pintunya aku buka ya. Nih, jadi kita mulai dari atas nih, ada door handle modelnya lucu banget kayak gini. Kecil juga, compact. Ini ada pengaturan kaca. Terus di bawah sini dia ada kayak senar-senar gitar gitu, tapi buat tempat nyimpen botol-botol. Nih botol aqua cukup ya di sini, tapi kalau aku ganti dengan botol aku, nah nggak muat dia. Jadi bener-bener cuman buat botol air mineral ukurannya segini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengaturan-pengaturan. Ini pertama aku mau bahas pengaturan joknya dulu karena udah elektrik, mau pengemudi maupun passenger front. Nah, ini kalau drivernya ada 6-way pengaturannya, kalau passengernya ada 4 doang. Sedangkan untuk bagian setirnya, ini dia modelnya 3-spoke gitu ya. Terus di sini kalian bisa ngatur beberapa ADAS. Di sini ada buat volume, angkat telepon, mode,
Pengaturan setirnya dia sudah tilt dan teleskopik ya. Walaupun masih manual juga nih, sedangkan di bagian tengah disediain juga ada beberapa tombol. Jadi ada regenerative braking, ada parking brake, ada parking sensor, auto hold, terus nyalain AC juga masih dari sini, dan driving mode. Sedangkan untuk pengaturan AC ada di mana? Dari head unit. Jadi head unitnya ini udah sama seperti BYD Dolphin, Seal, udah sama ya. Ini besarnya 15,6 inci dan bisa di-rotate. Tuh, dia akan langsung menyesuaikan pindah posisinya. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang ada di head unitnya. Ini bagian home-nya ya, ada navigation, music, radio, terus ini pengaturan-pengaturan AC-nya tuh. Dan ada shortcut di bagian atasnya. Kalau ditarik ke bawah, delay. Nih ada pengaturan volume ya, ada brightness juga, ada macam-macam gitu. Kok dia langsung bilang gitu sih? Cepet ya? Nah ini ada beberapa shortcut lah, Wi-Fi, Bluetooth. Kalau kita pencet nih ada gambar mobil bagian kanan, itu adalah ke vehicle settings-nya. ADAS-nya. Nah ini ada regenerative braking-nya. Bisa kalian atur lewat head unit dan bisa juga di tombol di bawah sini. Terus di vehicle settings ada steering assist mode, ada brake assist mode. Nah kerennya lagi sudah seperti mobil-mobil listrik pada umumnya yang sudah punya V2L, BYD atau 3 ini juga punya nih. Ini aku udah pegang alat-alat V2L-nya. Yuk kita langsung coba. Jadi dia mesti dari depan nih. Gak bisa dari dalam ya, kalau kayak mobil-mobil sebelah nih. V2L-nya kan udah bisa di dalam juga. Nah kalau dia mesti dari luar. Padahal kan enak ya kalau di dalam bisa sambil kerja, ngadem. Nah, kita nyalain. Nah, langsung ngecas. Jadi V2L-nya ini dia bisa ngalirin daya tuh sampai 3,3 kW ya. Nah ini kalian dapat colokannya ada 4, jadi ya nggak perlu berantem ya, ada banyak dia. Nah berarti sekarang tinggal jelasin rasa berkendaranya aja kan. Oke, sekarang kita langsung Rin. Apa? Sekali-sekali dong nyobain, pengen nyetir. Mau gantian? Iya. Boleh. Oke. So, jadi ini BD Atto 3 SUV pertamanya ya, compact SUV pertamanya BYD di Indonesia. Ya karena memang kayak 3 mobil andalan BYD itu selalu launchingnya 3 mobil itu ya kalau di negara-negara baru. Dolphin, Seal, atau 3. Ya memang mobilnya tuh cocok banget, bisa dibilang kayak apa ya, transisi dari mobil bensin ke mobil listrik tuh rasanya ada banget. Karena kayak pertama nih kita bahas dari powernya dulu mungkin ya. Jadi dia powernya bisa dibilang gede juga dan torsinya 310 Nm. Dia bisa dibilang setara kalau powernya sama kalau mobil listrik juga sama Omoda E5 ya kalau nggak salah Rin ya. Jadi setelah kamu nyoba ini gimana, power delivery-nya rasanya gimana? Nah iya, kalau dibanding mobil listrik lain rasanya ini lebih. Ini misalnya kita gas nih ya, ini kita sekarang pakai mode Eco, gasnya 30% lah. Rasanya kayak gradual aja ya, apa tarikannya nggak langsung linear gitu ya, jadi kayak dari bawah dulu terus ngurut gitu ya, ngurut tenaganya ya. Terus pengereman nih, ini pengereman ada note nih. Ini misalnya kita ngeremnya sebenarnya enak, pedalnya oke, posisinya juga oke. Cuman kalau misalnya kita ngerem sampai berhenti, itu tuh walaupun kita mau urutnya kayak benar-benar diurut pun rasanya tetap pas berhenti tuh jedek gitu. Itu kenapa ya, nggak tahu deh. Padahal ada pilihannya Rin. Coba deh buka nih vehicle setting, terus ada di tuh brake assist mode ada 2, ada comfort, ada sport. Steering mode-nya juga ada 2, nanti kita bahas. Kalau brake assist mode-nya ada comfort, ada sport. Kalau di sport ya rasanya kalau kita rem dikit aja dia udah sensitif lah, iya sensitif. Sedangkan yang comfort ada kayak harus diinjek lebih dalam lagi baru dia ngerem. Ya tapi itu dua-duanya sama. Walaupun kita udah urut ngeremnya dan sampai berhenti,
itu tetap jeduk gitu, kenapa sih ya? Nggak tahu kayaknya kenapa. Seal juga kayak gitu nggak sih? Iya, heeh. Kayaknya Seal juga kayak gitu Itu kemarin. mungkin PR-nya BYD berarti ya. Dan dia keren ada banget ini nggak sih? Ada regenerative braking juga. Nah, regenerative braking ada, tapi cuman 2 nih. Kalau biasa di mobil listrik ada misalnya ada 3 gitu ya. Ada bisa dimatiin juga. Kalau dia cuman ada 2, ada standar sama high. Nah, ini kita pakai yang standar sekarang nih. Rasanya ya biasa-biasa aja kan, Rin? Biasa-biasa Ini aja kan sih. ini gas nih, gas. Terus nih lepas gas. Ya rasanya melaju-laju aja kan. Kalau di speedometer sih ada tampilannya nih sekarang minus 6 kW kalau kita lepas gas. Nah, kalau misalnya Yang high. yang high bisa sampai 20 sampai 30 kW regenerative braking-nya. Jadi lumayan lah untuk apa namanya? Isi kembali baterai. Iya, mengisi kembali baterainya. Sekarang suspensinya gimana tuh? Nah, suspensi ini mumpung kita di dalam mobil ini bisa dibilang hampir full muatan ya di belakang karena ada Mas Fatan dan Mas Karim juga nih. Tas-tas kita juga. Ada tas juga. Ini sekarang kita lagi di jalan raya biasa nih. Rasanya gimana, guys? Di belakang gimana? Kalau Belakang. belakang. Enak sih. Ya, ini bantingannya nggak terlalu keras ya. Jadi buat senderan di punggung, badan juga nikmat sih ini. Nih misalnya jedak-jeduk. sekarang ini ada tuh speed trap tuh. Oh. Ya, itu Rasanya gimana? nggak Keren nyampe banget. kerasa sampai bikin kaget banget iya gitu. nggak bikin kaget. Enak di belakang, enak berarti ya. Nyaman. Sama Nah, di depan juga. Di depan juga ya, gimana Rin kalau di depan? Kalau di depan lewatin speed trap tadi tuh aman sih, dia nggak gerak-gerak juga. pokoknya peredamannya tuh pas gitu ya. Empuk, tapi saat dipakai manuver ya, walaupun saat pengetesan manuvernya juga nggak yang parah-parah banget, suspensinya masih bisa meredam dengan baik sih untuk handlingnya segala. Cuman mungkin sekarang kita pelan-pelan pindah ke handling bahasannya ya. Ini setir ini agak berat. Setirnya Tuh berat. ini. Kalau misalnya mobil lain bisa kita cuman 2 jari gitu, 2 jari. Kalau di Atto 3 ini agak ya harus di, kalau belok ya harus dibelokin gitu. Pakai 2 tangan nih juga masih kerasa. Cuman karena agak berat tadi juga, jadi feel apa namanya, feedback dari aspal ke setir tuh kerasa. Jadi lebih napak, feel di setirnya lebih kerasa. Jadi itu kelebihan juga itu ya. Iya, jadi bisa jadi kelebihan juga. Dan tadi kalau di brake-nya ada 2 mode juga, comfort dan assist. Di setirnya juga ada kan tadi comfort dan assist juga. Ya bedanya cuman kalau comfort Dan sport. Oh ya maaf, comfort dan sport. Maaf. Comfort dan sport. Jadi kalau misalnya comfort ya belok jadi ada kopongnya dikit. Tapi ya tetap pas udah dapat momennya belok. Misalnya ini ya tetap sensitif juga sih. Dia langsung belok ya enak aja. Terus kalau yang sport kita belokin dikit dia langsung belok. Bedanya Responsif. ya lebih responsif aja sih. Jadi bagusnya juga banyak personalisasi ya. Jadi tergantung, kalau misalnya gue nih lebih demen yang sporty, tapi ya kalau misalnya lagi macet-macet kayak lebih cocok pakai yang comfort aja udah cukup sih. Preferensi lah. Preferensi ya. Nah, kita bahas sekarang kayaknya visibilitas deh. Ini kalau depan nih enak ya lihat ke depannya. Depan sih Dashboardnya luas juga ini. rata gitu. Tinggi gua 170 cm-an, 172, 103 lupa. Ini sih enak banget, kanan kiri spionnya gede. Terus lihat belakang nih sebenarnya kacanya kecil, cuman visibilitasnya tetap oke sih. Jadi dia kacanya karena mungkin kemiringan bagasinya aja ya, jadi kacanya jadi rasanya kecil sih. Tapi overall semuanya oke. Kalau misalnya ada blind spot tinggal nyalain. Kamera 360 bisa Iya, diakses langsung udah gampang sekarang. dari setirnya. Ya, tinggal di mainin aja di layar kamera 360-nya. Nah, ini kan mobil lain udah pada ada accessory nih, mobil-mobil listriknya. Kalau di Atto 3 ini ada nggak? Oh, Atto 3 udah lengkap juga adasnya. Kayak ya sebenarnya banyak banget. Adasnya itu banyak, tapi ya bisa dibilang standarnya Ada salis pada umumnya. Adas pada umumnya ya, adaptive cruise control, lane keep assist, lane follow, terus blind spot detection, Advanced traffic alert. gitu-gitulah, semuanya udah lengkap. Dan yang kerennya lagi, adaptive cruise controlnya ini bisa sampai berhenti. Jadi kalau lagi macet-macetan ya nyantai aja.
Tapi gampang nggak? Gampang juga, jadi tinggal di setir, tinggal pencet tombol cruise controlnya, terus langsung pencet bawah atau atas untuk menyesuaikan speednya, dia otomatis langsung nyala. Dan untuk menambah kenyamanannya lagi, untuk cruise control dia bisa tambahin lane keep assist-nya. Tapi ya itu, lane keep assist-nya cuma bisa dinyalain pas cruise control nyala. Itu agak annoying sih, karena misalnya lagi di macet-macetan nih, kita tinggal gas aja gitu kan biasanya. Karena kan traffic Jakarta teman-teman tahu sendiri lah. Mendingan kayak itu bisa jadi update nextnya deh. Itu lane keep assist-nya bisa nyala tanpa harus ada cruise control nyala. Kalau misalnya lagi macet-macetan, nyalain lane keep assist, jadi nyantai aja gitu tangannya, nggak usah sampai megang setir banget gitu kan. Tapi ngoreksi nggak? Oh ngoreksi ya kan, lane keep assist namanya. Pasti kan ngoreksi ada yang dong. alert juga. Ada, ini juga ada lane support systemnya, dan itu semuanya bisa dinyala matikan. Jadi ya balik lagi, tergantung preferensi masing-masing. Kalau misalnya teman-teman juga merasa terganggu dengan adas-adas di mobil ini, ya tinggal dimatikan aja bisa. Nah jadi kemarin mobil ini udah dibawa kemana aja? Ya sebenarnya mobil ini kemarin untuk pengetesan dipakai di Jakarta aja sih, tapi sebagian besar jalanannya macet. Dan untuk konsumsi listriknya, kalau klaim dari BYD-nya itu bisa 16 kWh per 100 km, dan selama pengetesan ini masih di bawahnya sih, jadi masih lebih irit daripada klaimnya, which is bagus. Bicara entertainment, BYD Atto 3 ini mirip-mirip juga dengan mobil-mobil listrik terbaru yang hadir di Indonesia ya. Semuanya serba di layar, semuanya serba touchscreen, minim tombol. Ya tapi tombol yang penting-penting tetap ada ya. Contohnya kayak tombol volume, nih ada tombol fisiknya, auto hold, terus mode berkendara, iya. Sebenarnya yang penting-penting tetap dikasih. Jadi masih oke juga kalau misalnya transisi dari mobil biasa ke mobil listrik atau mobil canggih lah intinya ya. Tapi ya tetap ada contohnya kayak radio gitu ya. Terus pengaturan AC itu dari head unit. Jadi kalau misalnya kita mau buru-buru ya jadi agak ribet aja sih. Kayak contohnya mau naikin suhu ya harus presisi gitu mencetnya, kan kita nyari dulu di layar tombolnya. Terus mencetnya juga harus bener karena mungkin ya kan touchscreen ya soalnya. Iya, jadi nyari dulu. Terus kecil misalnya gitu kan. Belum lagi kelewat. Iya sih. Ya sering kepleset aja. Iya. Dan ada satu lagi nih yang keren. Apa tuh? Misalnya kan ini kan dari tadi udah marah-marah kan. Ini semuanya di sebenarnya ada fitur di BYD Atto 3 yang memudahkan, yaitu voice command. Tapi voice commandnya kayaknya baru bisa bahasa Inggris nih, nggak tahu bahasa Indonesia apa enggak. Enggak, baru bahasa Inggris ya. Kalau nih contoh kayak misalnya kita mau gedein AC gitu. Hi BYD, turn up the AC. Okay, I'll increase the fan level. Tuh, kayak gitu contohnya teman-teman. Jadi barusan AC dari level 2 sekarang jadi level 3. Terus kayak mau nurunin kaca, kerennya ini nih. Misalnya nih kan kita ada 4 orang nih di sini. Misalnya saya ngomong duluan nih. Hi BYD, open window. Dia langsung otomatis mendeteksi siapa yang ngomong. Jadi yang ngebuka kacanya kaca bagian pengemudi. Nih, tutup dulu bentar. Hi BYD, close window. Nah, tutup. Sekarang giliran Pintar Rarin. Ya? Giliran Rarin coba nih. Hi BYD, open window. Tuh, bagian baris pertama yang ngebuka tuh. Apa namanya? Penumpang ya. Penumpang baris pertama yang otomatis kebuka. Hi BYD, open the panoramic glass. The blind is open. Wah, mobil ini udah ada panoramic sunroof-nya. Panoramik dan sunroof. Dan itu sampai belakang, sampai iya luas banget. Baris kedua. Tapi karena siang-siang jadi panas, jadi mendingan kita tutup lagi. Hi BYD, close the blind. Okay, close the blind. Simple ya. Jadi nggak usah tangan, nggak usah ribet-ribet nyari-nyari, misalnya nyari-nyari pengaturan di head unit gitu-gitu. Ini voice command ngebantu banget. Bisa ngebantu banget. Ya, tapi harus ngafalin juga sih perintah-perintahnya sih. Jadi ya balik lagi plus minus lagi teman-teman. Jadi kalau sekarang tuh mobil nggak usah dipencet tapi dibilang aja ya. Iya, tinggal nyuruh-nyuruh aja.
sampai kelupaan bahas jok. Jok bucket seatnya semi bucket seat ya. Iya. Saya bucket seat udah kulit bahannya, dan untuk tinggi saya yang 170 cm tadi, ini rasanya pas banget, nggak tahu kenapa. Terutama di bagian headrestnya, ini rasanya pas banget, nggak tahu kenapa. Dia nggak bisa di setel headrestnya tinggi rendahnya, tapi karena emang bentuknya udah pas gitu ukurannya, jadi rasanya nyaman banget, gak bohong. Biasanya tuh headrest keras kan? Iya, ini juga headrestnya empuk. Ini Rasanya meluk banget sih ini bucket seatnya. Enak. meluk, dan nah itu dan karena meluk kan kita udah jalan-jalan dari tadi nih kan nyetir mobil ini, rasanya panas gak sih? Di luar kan lagi panas juga nih. Iya sih. Terus punggung rasanya jadi panas gak sih, Rin? Agak sih. Agak panas. Nah, Tapi dia ada ini kan, ada ventilated seat kan? nah itu nggak ada ventilated Nggak ada. seatnya, nggak ada. Jadi di Dolphin yang notabene di bawahnya atau 3 dari harga dan tipe ya, dia udah ada justru ventilated Iya, iya. seat. Sedangkan di Atto 3 ini belum ada ventilated maupun heated seatnya. Jadi ini sangat berpengaruh sih juga dengan kenyamanan berkendara ya. Ini aku kalau mau konekin Apple CarPlay bisa nggak sih? Apple CarPlay bisa di mobil ini, Android Auto pun bisa, udah wireless, Bluetooth bisa. Tapi nggak tahu kenapa ya di mobil yang kita tes ini Apple CarPlay-nya nggak ada. Tapi di brosurnya ada Apple CarPlay. Ini kalau bisa via USB juga. Jadi kalau untuk mau ngecas atau kalau mau ngecas itu bisa pakai USB dan Type C. Tapi kalau khusus untuk koneksi handphone kita ke head unit hanya melalui USB Type A. Jadi ada logonya, ada beda di bawah center console, di bawah dia ada gambarnya. Jadi kalau harus diperhatikan aja sih. Tapi ada wireless charging. Nah, ada wireless charging ada kalau misalnya mau ngecharge. Tapi itu wireless chargingnya kalau misalnya kita kelamaan ngecas jadi panas. Oke, jadi kita semua sudah selesai nyobain mobil Atto 3 ini. Overall sih enak banget, dan menurut aku ya cocok buat kalian-kalian yang mau beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Karena banyak banget nih dari mobil ini yang rasa-rasanya masih mirip dengan mobil konvensional. Ini harganya ya, aku belum mention harganya. Jadi dengan range 480 km, dia nih harganya 515 juta rupiah. So gimana menurut kalian, apakah BYD Atto 3 ini value for money atau enggak? Kalau menurut kami, kita mendapatkan kesimpulan kalau ini mobil value for money sih, apalagi dengan banyak banget fitur-fiturnya, rasa berkendaranya yang oke, performanya oke, semuanya kayaknya pas di mobil ini. Oke guys, jadi terima kasih sudah menonton review untuk BYD Atto 3 kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotifkompas.com. Sama jangan lupa nih, kalian harus nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video kami yang lain. Oke, sampai jumpa.